Halo semuanya, jumpa lagi di video aku. Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang overthinking. Nah, dari kalian semua, aku yakin banget pasti kalian pernah ngalamin yang namanya overthinking, atau kita memikirkan segala sesuatu itu terlalu berlebihan. Jadi overthinking itu sendiri adalah keadaan di mana kita terlalu banyak berpikir tentang perasaan atau pengalaman kita, baik itu berupa maknanya, penyebab, maupun konsekuensinya. Nah, biasanya overthinking itu nggak terjadi gitu aja. Ada beberapa sebab yang membuat kita itu overthinking. Di antaranya adalah kita itu terlalu perfeksionis. Mungkin bisa jadi kita terlalu berekspektasi terlalu tinggi tentang sesuatu. Bisa jadi juga pengalaman buruk atau trauma seputar kegagalan. Memendam masalah sendiri. Jadi kalau kita memendam masalah sendiri dan kita nggak mau cerita ke siapapun, nah jadi kita itu kurang perspektif gitu loh. Kita kurang ada masukan dari orang lain atau pendapat dari orang lain tentang masalah kita. Nah, dari masalah tadi yang karena kita nggak mau cerita nih ke orang lain, dan akhirnya itu bisa menumpuk di kepala kita ini, dan akhirnya bisa menyebabkan kita overthinking. Dan faktor-faktor lain yang membuat kita overthinking itu karena kita terlalu banyak membandingkan diri kita dengan orang lain atau comparing. Entah itu tentang pencapaian kita, biasanya kan kita membandingkan pencapaian orang lain dengan diri kita. Kok si A udah gini, sedangkan aku gini-gini aja gitu. Terus karena kita never good enough atau kita kurang merasa cukup. Terus bisa jadi ini karena faktor lingkungan. Nah, dari lingkungan ini bisa lingkungan keluarga, teman, atau society yang mungkin berasumsi tentang diri kita yang seenaknya gitu. Nah, mungkin dari kalian ada yang pernah berpikir atau bertanya-tanya pada diri kalian sendiri, sebenarnya overthinking ini baik atau buruk sih? Sebenarnya ini tuh tergantung situasinya ya. Dari overthinking ini kalian nemu solusi apa enggak? Ada jalan keluarnya atau tidak gitu. Malah kadang kita itu juga perlu overthinking. Contohnya ketika kalian mau lanjut kuliah nih. Nah, kira-kira apa nih jurusan yang sesuai dengan keinginan kalian? Terus nanti peluangnya di masa depan itu bagaimana? Nah, ini gak apa-apa kalian overthinking. Karena kalian butuh berpikir lebih untuk menentukan masa depan kalian. Beda lagi ceritanya kalau kalian semisal nih, si A kok gini banget ya sikapnya ke aku hari ini. Apa mungkin aku ada salah? Terus kalian mikir yang enggak gitu. Bisa jadi itu cuman asumsi kalian sendiri aja. Emang si A ini tadi mungkin ada masalah aja di
di rumah atau di mana gitu. Dan overthinking ini bisa terjadi ketika kita tidak ada kerjaan atau kita lagi tidak ngapa-ngapain. Nah, biasanya ini terjadi ketika kita mau tidur, ketika akan tidur gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke dampak dan pengaruh dari overthinking itu sendiri seperti apa. Jadi overthinking ini bisa mempengaruhi kehidupan kita, dan ada beberapa dampak yang bisa terjadi, antara lain mengganggu pola tidur, atau biasanya menyebabkan kita insomnia. Terus yang kedua, mengganggu kerjaan atau menunda pekerjaan karena mungkin mood kita itu kurang baik. Terus yang selanjutnya, kurang tegas dalam mengambil suatu keputusan karena pikiran kita itu muter-muter seperti itu. Terus cenderung menghindari masalah, terus bisa memicu stres, dan dalam jangka waktu yang berkepanjangan ini bisa juga menyebabkan gejala kecemasan atau depresi. Nah, jadi overthinking ini bisa diatasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, kalian itu harus sadar dulu kalau kalian itu sedang overthinking. Kalau kalian nggak sadar ya, gimana cara menyelesaikannya? Terus yang kedua, cari tahu akar permasalahan dari pikiran yang berlebihan kalian itu. Terus tarik kesimpulannya. Nah, kalau sudah, kalian bisa memakai strategi coping. Jadi strategi coping ini strategi yang dipakai untuk mengatasi atau menyelesaikan overthinking ini. Jadi strategi coping ini ada dua strategi. Jadi yang pertama, problem focus coping, dimana kita berfokus pada problemnya. Jadi kita mengarahkan atau berusaha untuk mengubah tujuan, sasaran, atau situasi yang menjadi stresor kita atau sumber masalah kita. Contohnya, kan sekarang lagi pandemi kan, terus kita bosan di rumah aja gitu. Terus jadi cara untuk menghilangkan si rasa bosan ini, mungkin kalian bisa mengikuti webinar, terus mungkin coba resep-resep baru atau berkebun. Nah, jadi kita fokus pada masalahnya. Yang kedua, sekarang ada namanya emotion focus coping. Jadi kita fokus pada emosinya. Atau strategi ini kita lakukan untuk meredakan emosi atau perasaan yang disebabkan oleh stresor si masalah ini, si masalah yang sedang kita hadapi. Contoh dari emotion focus coping ini, kita buat contoh pandemi lagi ya. Karena pandemi, terus tugas numpuk, kita jadi uring-uringan, gak jelas. Dan kita bisa meluapkan emosi kita ini dengan mungkin membaca buku, terus nonton film yang kita sukai, agar emosi kita bisa reda gitu. Nah, jadi tadi pembahasan tentang overthinking dan bagaimana cara menyelesaikannya.
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan untuk kalian yang mungkin mempunyai permasalahan overthinking ini, mungkin kalian bisa cobain cara-cara tadi ya. Sekian video untuk hari ini, dan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye bye.